Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, ketemu lagi sama Ibu hari ini di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab baru di bab ketiga, yaitu mengenai kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada zaman demokrasi terpimpin. Sebelum masuk ke materinya, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita langsung aja ya ke penjelasannya. Silahkan disimak. Kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pelaksanaan masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru membuat lembaga ini dibubarkan dan membuat Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau Manipol. Ideologi ditambahkan kata Usdek yang merupakan akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekret 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Berikut nama kabinet pada masa demokrasi terpimpin. Ada Kabinet Kerja 1 dari tahun 10 Juli 1959 sampai 18 Februari 1960 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Ada Kabinet Kerja 2 dari tanggal 18 Februari 1960 sampai 6 Maret 1962 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian Kabinet Kerja 3 dari tanggal 8 Maret 1962 sampai 13 November 1963 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kabinet Kerja 4 dari tanggal 13 November 1963 sampai 27 Agustus 1964 dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Ada Kabinet Dwikora 1 dari tanggal 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966 dipimpin oleh Insinyur Soekarno, dan yang terakhir Kabinet Dwikora 2 dari tanggal 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966 dan masih dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Beberapa hal penting. Yang pertama, kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Soekarno, TNI AD, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Terjadi inflasi yang tinggi terutama karena mengeluarkan uang dan membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mercusuar seperti Games of the New Emerging Force atau GANEVO dan Conference of the New Emerging Force atau CONEVO. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 1961, dikeluarkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Irian Barat dapat kembali ke pangkuan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Pembentukan Poros Jakarta, Phnom Penh,
Hanoi, Peking, Beijing, dan Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Keterkaitannya dengan masalah kedaulatan rakyat. Pada masa demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR, parlemen atau legislatif. Kemudian DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet eksekutif. Pada masa demokrasi terpimpin, secara normatif konstitusional ditetapkan kedaulatan rakyat berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Keterkaitannya dengan masalah pembagian kekuasaan. Pada masa demokrasi liberal, kekuasaan legislatif lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif. Legislatif dapat memberhentikan eksekutif. Pada demokrasi terpimpin, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara. Kekuasaan presiden atau eksekutif menjadi sangat dominan, dan jabatan presiden ditetapkan seumur hidup sehingga tidak dapat diberhentikan oleh MPRS. Keterkaitannya dengan masalah pengambilan keputusan. Pada masa demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak. Pada masa demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR serta berdasarkan kepada suara bulat. Demikian penjelasan materi untuk kali ini. Kalian jangan lupa absen ya. Dan untuk minggu ini tidak ada tugas. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.